motornya ini karena pagar tidak digembok dan di atas motor ada kunci motor. Jadi kayak silakan siapapun yang mau mengambil motor ini silakan. Hai guys, balik lagi di Criminaloid Speak. Gimana nih? Siapa nih? Ada siapa nih di sini, gengs? Ya kan kalau ngelihat gue kan udah biasa ya selalu menghiasi layar orange Anda di rumah ya. Kalau misalkan ini ada rekan kita ya, teman kita, boleh dong kenalan siapa sih namanya Mbak yang di samping saya yang pakai berkerudung hitam ini? Ya, halo guys, gue anggota Criminaloid baru dan gue kali ini join sama Kak Sisi untuk ngisi acara Criminaloid Speak ini gitu. Namanya siapa namanya? Perkenalkan, nama gue Fiza. Gue salah satu anak kriminologi juga. Kebetulan satu kampus juga sama Kak Sisi nih gitu. Iya. Tapi kan kalau gue itu kan adik kelasnya Fiza, 5 tahun di bawahnya Fiza ya. Kalau Fiza kan kayak kakak kelas gue 10 tahun gitu kan. Ya dari muka juga udah kelihatan kan. Jadi ya gue manggilnya kakak sebenarnya nih Kak Fiza. Nggak bisa bercanda-bercanda. Alibi umur itu sebenarnya. Oke, jadi di sini mumpung ada Fiza. Jadi kali ini kita mau bahas tentang strategi pencegahan kejahatan. Nah, iya. SPK ya? Betul. Kalau di Krim kita akrabnya sama SPK lah ya, iya, betul, istilahnya betul. SPK gitu. SPK ini dibilang, mungkin kalau lu pernah belajar SPK kan pasti? Belajar. Kalau lu udah pernah belajar, lu pernah nggak sih ngelihat kayak SPK ini adalah kayak kehidupan sehari-hari banget? Benar ya sih, kan? benar. Cuman kalau di kriminologi itu dikemasnya jadi sesuatu yang ada pedomannya gitu, ada strukturnya gitu. Kalau ini masuknya ke situasional, kalau ini masuknya ke community, kalau ini masuknya kemana gitu kan. Iya, betul. Tapi padahal sebenarnya kayak kita juga udah sering tahu nih, oh ini ternyata salah satu dari bagian pencegahan kejahatan. Kalau sendiri yang lu tahu pencegahan kejahatan yang sering di rumah lu atau lu lakuin apa? Kalau untuk strateginya ya? Iya. Kalau gue tuh kebetulan di rumah gue ada pagar. Okay. Nah itu 5 meter gitu? Oh enggak. Ini kayak lapas, mohon maaf ya. Iya, maksudnya kan ada pagar rumah nih gitu. Nah kalau misalkan malam udah mau tidur, ya kita harus gembok itu pagernya gitu kan. Itu kan udah salah satu strategi bentuk. Betul. Kayak kalau kayak kita sebenarnya gengs, sebenarnya dari zaman dulu itu udah ada SPK gengs, cuman mungkin namanya bukan SPK kan gitu kan. Kayak kita pun kayaknya tahu SPK itu pas kita jadi anak kriminologi gitu kan. Kayak ada siskamling itu kan bagian dari SPK kan. Lo tahu siskamling nggak sih? Apa kita nggak semua jangan-jangan gengs tahu kan yang ronda-ronda gitu loh. Udah gue taunya sapam lagi. Kan bener aja dia nggak tahu. Lo tau siskamling? Yang di pos ronda gitu loh, maksudnya kayak biasanya bapak-bapak gitu bagi hari Senin, Selasa. Yang hijau-hijau ya? Iya, kalau itu kan hansipnya nih. Oh gitu, ini tempatnya. Ini tempatnya namanya pos ronda Astagfirullahaladzim. Jadi kita kayak mendeskripsikan, jadi tahu nih ya kan. Iya, jadi kalau dulu ya nih pas gue zaman jadi zigot zaman kecil itu tuh kan. Iya betul. Kalau pas zaman gue kecil itu kan, mesti zaman kita kecil itu kan belum banyak yang terlalu gadgeting banget gitu kan. Terus masih pada ngumpul-ngumpul bapak-bapaknya gitu kan. Pas zaman belum Covid lah ya gengs ya, maksudnya jadi semuanya tuh ngumpul. Terus dibikin hari tuh misalkan satu hari di hari Senin ada 5 orang, Selasa 2 orang, sampai hari Sabtu gitu atau hari Minggu untuk keliling gantian jaga lokasi rumah gitu loh. Jadi keliling, jadi mastiin. Dan sampai saat ini di rumah gue pun ada uang keamanan itu untuk kayak gitu. Jadi setiap jam 2 pagi itu ada yang kayak ngelonteng-lontengin tiang listrik. Tandanya ya itu berarti udah dilewatin sama si orang yang jaga itu gitu. Karena kan kadang ya bukan dipungkirin sih kalau kejahatan itu adanya cuman malam gitu. Siang juga sebenarnya ada kan, cuman kalau malam kan orang posisinya lagi tidur, lagi nggak sadar gitu kan. Padahal sebenarnya kalau orang lagi sadar juga siang-siang kalau emang udah hilang ya hilang aja gitu kan. Gitu. Terus kalau lo ada pernah jadi korban gitu nggak, korban kejahatan? Kalau gue pribadi untuk korban kejahatan gue alhamdulillah belum pernah. Ya, tapi kalau misalkan gue ngeliat kejahatannya itu gue lihat dari beberapa tetangga gue gitu. Itu mereka ngalamin. Itu tetangga rumah lo gitu? Iya, masih di sekitar rumah gue gitu. Dan bahkan bokap gue pun juga dulu sempet kayak ngejar-ngejar tuh maling juga gitu. Iya benar. Iya sih, karena kalau nanti deh kita punya video yang bakal kita lihat gimana kalau misalkan sebenarnya strategi pencegahan kejahatan itu bisa kita lakukan
dari kita sendiri nih, maksudnya upaya dari individunya sendiri, ada juga yang bagaimana butuh bantuan orang lain gitu untuk ya kalau nangkap maling ya kan malingnya jauh, kalau yang kayak saya nggak bisa lari ya gimana ya, susah juga. Butuh ada rame-rame, gotong royong gitu lah ya. Kalau gue sendiri Fis dulu tuh pernah ya bokap gue tuh kehilangan motor, tapi kehilangan motornya ini karena pagar tidak digembok dan di atas motor ada kunci motor, jadi kayak silakan siapapun yang mau mengambil motor ini silakan. Kesempatan banget nggak sih, udah motornya ada kuncinya kan, gitu kan. Iya, aduh bener-bener. Gue nggak tahu sih tuh waktu itu bensinnya full apa enggak, jadi gue nggak ngerti bapak gue mau berbaik hati apa emang keluarga gue yang agak kurang bodoh atau gimana, nggak ngerti juga. Cuman ya itulah maksudnya kalau lu tadi kan ada pagar digembok gitu kan, nah gue pun ada pagar, cuman kendalanya pagarnya lupa digembok dan posisi kunci motor ada di atas motor, akhirnya motor gue pernah hilang dulu gengs. Nah untung kalau sekarang sih semenjak pindah rumah, sebenarnya bukan karena lingkungannya sih, karena itu kan keterledoran kita ya, maksudnya udah ada sendiri betul keterledoran. Kalau sekarang kan gemboknya udah atas bawah, padahal rumah gue nggak ada apa-apa juga, maksudnya ya belagu aja biar ini kan, terus motor juga ditutupin, maksudnya lebih belajar dari pengalaman, kita nggak mau lah ada kehilangan lagi gitu. Karena kan ya menurut yang gue tahu juga ya, maksudnya kan kejahatan itu nggak harus melulu soal harta benda ya kan, bisa juga kalau misalnya udah kepepet nggak dapat hartanya orangnya, ya kan? Betul. Iya benar. Bahkan kita kalau sering lihat gitu ya, misalkan kita kan banyak si korban itu ngelawan karena mau menyelamatkan harta bendanya, justru si pelakunya ini yang niatnya nggak mau menodongkan senjata tajam jadi menodongkan karena supaya bikin korban takut atau karena merasa si pelaku ini juga terancam, gitu kan, udah kayak adalah gitu. Iya betul juga. Nah terus kita akan punya, gue bilang kita ada 2 video nih, Fis, gimana caranya pencegahan kejahatan ini sangat penting gitu, yang bisa kita lakuin. Yang tadi gue bilang bisa dilakuin sama si individunya sendiri, sama bisa dilakuin sama butuh bantuan orang nih untuk ngelihat bagaimana sih kekuatan dari masyarakat netizen Indonesia dalam menjaga keamanan gitu ya. Kenyamanan dan kesempurnaan cinta, nggak maksudnya keamanan di rumah gitu ya, terutama pada kendaraan. Oke, kita langsung reaction aja ya, gimana videonya. Check it out. Oke, jadi video pertama ini adalah video pencurian motor di daerah Jakarta nih ya. Kalau Jakarta ini kan sebenarnya identik sama ya lumayan padat lah ya. Iya, padat penduduk. Betul. Ya ada juga sih yang rumahnya kayak 1 hektar sendiri ada yang rumahnya ya 1 jengkal sendiri juga ada. Itulah Jakarta. Welcome to Jakarta. Iya, tapi kebetulan contohnya sih ini padat penduduk kayaknya banget ya. Padat penduduk betul yang kita lihat nih. Oke, kita mulai aja sih ya. Ini lagi bergerak keluarga ya nih ya judulnya. Iya betul. Oh 2 orang nih. Naik sepeda motor mereka. Oh I see. Oke. Berarti intinya si kayaknya anak muda deh ya nggak sih? Iya. Pakai baju putih ya kan? Anak remaja gitu lah ya. Terus kayaknya kalau gue lihat sih ya, ini menurut penerawangan si Sireni Alfian, maksudnya dia gue nggak tahu emang niatnya emang pengen maling atau gimana, cuman menurut gue situasinya mendukung, motornya ditaruh di depan rumah gitu kan. Nah karena itu tadi video dari jarak jauh dari CCTV, kita nggak bisa mastiin nih sebenarnya itu ada kuncinya atau enggak ya kan. Kalau misalnya ada kuncinya ya berarti kayak kasus gue tadi mungkin teledor. Udah emang di luar rumah disediakan kuncinya ya silakan. Nah biasanya kan orang nggak mau berbuat jahat tapi jadi ada jadi punya niat gitu setelah ngeliat ini ada kesempatan nih gitu. Iya betul. Ada kejahatan itu bisa jadi juga karena kesempatan ya kan. Nah kayak gitu. Terus untungnya si yang punya motor ya istilahnya di depan rumahnya itu benar-benar langsung ngejar dan teriak maling, jadinya dibantuin sama warga sekitar betul. Nah ini berarti yang kita bilang ya, ini siang-siang aja bisa loh ya kan, padahal kondisinya adalah di pemukiman yang padat penduduk, terus juga di mana si pelaku ini juga kayaknya nggak pakai alat yang ini ya, maksudnya nggak pakai penutup yang gimana gitu kan, cuma modal hoodie aja gitu kan. Menurut gue hoodie-nya mencolok warna putih. Iya putih. Ya kan? Nah makanya kan kita nggak tahu memang niatnya mereka mau beneran mencuri dari awal atau memang melihat ada kesempatan makanya dia mau mencuri. Betul. Kan? Oke.
Tapi tadi kalau yang gue lihat sih ya, gue pribadi sendiri, dia tuh kayak udah baca situasi gitu Kak, udah celingak-celinguk gitu kan. Cuma tadi karena emang yang punya mungkin dah cepet. Iya gitu, apa nih gitu kan, lu nengok-nengok ngapain nih, udah langsung. Tapi kita bisa kasih ini juga apresiasi ya, yang punya motor larinya cepet banget. Mengejar malingnya. Iya bener-bener. Iya justru kesian sama malingnya. Dia mau nyuri motor, malah motornya yang ditinggalin. Iya, betul. Mungkin jadi kali ya jadi lari gitu bisa kan. Gitu. Atau jangan-jangan dari dicuri motornya pelari, jadi kan kalah dia. Untungnya gagal ya, bisa digagalkan sama warga karena ada bantuan warga yang tadi kita sempat diskusi kan. Betul. Ada loh kondisi di mana kita harus butuh bantuan orang lain untuk pencegahan kejahatan gitu. Kalau misalkan bisa aja nih, walaupun padat penduduk ya kan, tapi kalau semua penduduknya cuek, nggak ada yang punya nggak ada yang punya simpati satu sama lain, mau nolong ya kan, ya maling lewat aja, lolos aja. Tapi kan kalau ini berarti kebersamaan di tempat ini masih luar biasa ya, karena cepet kan tadi kita lihat kosong, benar-benar kosong, tiba-tiba entah dari mana nih bapak-bapak. Iya, udah ngibrit aja. Ya. Luar biasa. Iya, keren. Kita lanjut ke video kedua ya, Fis. Video kedua ini adalah aksi pencurian gagal akibat alarm motor berbunyi. Iya. Oke, aksi pencurian gagal akibat alarm berbunyi. Ini lagi-lagi si motornya ditaruh di luar. Iya, jadi ini yang punya tuh mancing ya kan? Iya, mancing banget itu. Bener. Mesin cuci juga di luar. Aduh, agak salah fokus saya ke mesin cuci. Iya, maksudnya kayak di situ masih ada space untuk naruh motor loh gitu. Kenapa harus naruhnya di luar pagar gitu kan? Ada fungsi pagar buat apa? Mungkin bisa jadi itu bukan rumahnya dia. Oh iya, main tamu. Jadi kan nggak enak kan. Oke. Wah, kabur tuh dia. Wait, gue mau ulang dulu. Si pencuri ini datang, kondisinya motor sendiri ya di luar ya. Terus dia datang, bunyi, alam motornya pakai alarm nih. Bunyi ya kan, akhirnya nggak lama yang punya langsung keluar. Nah, tapi kalau kita bisa lihat tadi, itu tadi ada satu orang nih yang sadar kalau motor ibu itu bunyi. Cuman karena nggak punya bukan nggak punya, maksudnya mungkin nggak ngeh juga tadi yang lari mau ngapa-ngapain tuh motor gitu. Betul. Jadinya gini, ketika kita nggak bisa mengandalkan orang lain, ya kita bisa ngandalkan diri sendiri karena tadi pakai alarm kan. Dan alarmnya kenceng juga ya. Ya gimana nggak panik keluar gitu kan? Orangnya gitu. Iya, betul. Benar. Dan banyak kok sekarang alat-alat kayak gitu di e-commerce ya, maksudnya jadi kita beli seharga misalkan 100.000, worth it banget untuk jagain harta benda kita yang 12 juta misalkan gitu kan. Ya nggak ada salahnya juga gitu kan, apalagi kondisinya tadi lagi-lagi motornya di luar rumah ya, Fizia. 2 video motornya di luar rumah. Sikon yang sama. Sikon yang sama. Yang satu dibantu oleh pencegahan kejahatan dari diri sendiri ya, karena dia memperkecil resikonya itu tadi. Jadi dengan dia pakai alarm anti maling ya di motor. Yang satu lagi dibantu warga sekitar. Sekitar. Komunitasnya luar biasa, masih saling menjaga sehingga bisa digagalkan pencurian motornya gitu. Nah, dari kedua video tersebut nih Kak, kira-kira ada nggak sih tips dari lo sendiri tentang SPK ini gimana? Kayak kalau dari gue pribadi ya, pas ngeliat 2 video itu ya, ayolah kita gengs sama-sama udah mulai lebih aware lagi nih, karena kan kita jangan sampai kita jadi korban kejahatan kan. Kayak beli alarm anti maling itu paling berapa sih harganya gitu ya, nggak bisa dibandingin sama kayak daripada barang kecintaan lo ya, kendaraan tersayang lo hilang gitu kan, direnggut orang. Atau ya lo ketika lo berhidup di masyarakat, ya lo harus kenal sama masyarakat itu sendiri gitu, harus berbaur, karena siapa lagi yang mau nolongin kita kan. Sama kayak tadi kan kondisinya padahal siang, terus padat penduduk, tapi kalau misalkan mungkin pada hari itu nggak ada yang mau peduli satu sama lain, ya malingnya pasti lewat aja gitu kan. Cuman karena tadi bagus gitu kan, saling peduli, saling ini, ya akhirnya malingnya gagal untuk dapetin motor gitu. Kalau lo sendiri pas ngeliat 2 video ini semakin tercerahkan nggak? Cerah nggak tuh? Glowing in the dark gak gitu?
Iya sih, kebetulan emang di rumah sendiri kan juga menerapkan hal yang sama gitu kan, mulai dari hal-hal kecil seperti gembok pagar atau kunci pintu itu kan. Terus yang kayak tadi di video tuh tentang alarm motor itu juga suatu tindakan yang bagus banget sih menurut gue tuh. Apa ya, sudah sangat-sangat bisa meminimalisir banget gitu. Bener-bener. Karena kan teknologi sekarang udah beraneka macam ya kan, apa aja ada. Jadi kita patut bersyukur lah ya kan, udah dihadirkan teknologi-teknologi kayak gitu, tapi juga kita harus bisa makainya itu juga dengan bijak gitu ya, maksudnya jangan sampai justru kita malah jadi pelaku kejahatan gitu dengan adanya teknologi gitu kan. Oke, gengs, cukup sampai sini aja ya perbincang-bincangan kita tentang SPK. Nanti kalau misalkan gengs di rumah punya request video-video lain ya atau bintang tamu lain, tapi jangan gantikan saya karena saya mencari rezeki paten. di sini. Paten. Gak boleh tergantikan adalah saya, gak bercanda-bercanda ya. Oke, kalau misalnya kamu punya cerita atau mau diceritain tentang kejahatan-kejahatan yang lain, mau berbagi sama kita, atau kamu mau berbagi cerita pernah jadi korban kejahatan apa ya kan, langsung tulis komen di bawah ini ya. Oke, sampai ketemu lagi gengs. Dah.